Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih ya yang sudah mau mengklik video ini. Jadi di video kali ini seperti biasa, bagi yang udah hafal sama video budgeting aku pasti tahu gitu ya, dan pasti hafal kalau tanggal-tanggal gini aku tuh pasti uploadnya video budgeting, karena emang tanggal ini tuh tanggalnya suami gajian gitu. Jadi tepatnya tanggal 28 suami aku tuh gajian. Nah, biasanya kalau gajian tuh pasti identiknya dengan happy gitu ya, senang karena udah gajian, udah banyak uang nih. Tapi jangan salah ya teman-teman semuanya, karena kalau pas gajian itu adalah momen yang paling memusingkan bagi ibu rumah tangga, terutamanya aku. Gak tahu nih buat para moms di rumah mungkin sama atau enggak ya, boleh ya komen di bawah. Jadi memusingkan di sini maksudnya itu kita tuh mesti ngatur uang yang udah dikasih sama suami gitu ya. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai ibu rumah tangga juga buat mengatur keuangan ini sedemikian rupa supaya ini bisa cukup sampai akhir bulan. Syukur-syukur kita bisa nambahin penghasilan suami dengan usaha sampingan kita gitu ya, supaya mungkin bisa membantu bebannya suami dalam mencari nafkah, dan juga bisa mungkin untuk perekonomian keluarga lebih sehat gitu. Nah, ini aku lagi buat cover untuk budgeting untuk bulan November kali ini. Jadi temanya itu daun kering gitu ya. Tapi maafkanlah kalau misalnya gambarnya tuh agak gimana gitu ya. Namanya juga ini gambaran ibu rumah tangga beranak dua, sambil ngomong anak, sambil nungguin air pump penuh juga. Jadi nyambi-nyambi aja gitu ya kerjaannya, biar semuanya itu berjalan dan selesai gitu. Kalau nggak disambi-sambi ya gitu, kerjaannya pasti bakal terbengkalai. Oke, lanjut lagi. Ini aku udah buat judulnya yaitu budgeting November, tapi kurang tahunnya, tahun 2001 harusnya 2021, maaf ya belibet. Nah, jadi ini udah aku tulis ya judulnya. Lanjut aku buat pendapatan, kemudian di sini aku tulis 3.200.000 karena alhamdulillah suami itu gajian untuk bulan ini itu 3.200.000. Jadi agak menurun ya, tapi tetap disyukurin aja, alhamdulillah, karena emang rezeki kita bulan ini segitu. Yang penting jangan lupa bersyukur, karena kalau kita terus bersyukur insya Allah rezeki kita yang lainnya pasti akan nyusul gitu ya. Yang penting kita tetap berbuat baik, jauhi hal-hal yang dilarang, selalu bersedekah supaya rezeki kita berkah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini aku buat juga untuk shoppingnya di sini aku buat 100.000 aja untuk bulan ini. Selanjutnya aku buat untuk livingnya ada pengeluaran kebutuhan dan pengeluaran kewajiban. Nah, untuk budgeting bulan ini kayaknya masih sama ya seperti bulan kemarin, cuman agak beda sedikit aja, tapi tetap harus direncanakan meskipun sama, karena jangan sampai semuanya ini tuh kalau nggak direncanakan ya bakal nggak tahu arahnya. Jadi kalau udah dibuat budgeting, kita kan jadi tahu gitu ya anggaran-anggaran ini kemana aja alokasinya. Jadi yang belum mulai budgeting, yuk mulai budgeting dari sekarang supaya keuangan kita jauh lebih baik ke depannya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi seperti bulan kemarin itu tetap ya sama. Pengeluaran kewajiban itu ada cicilan, aku anggarkan 750, listrik 250, PDAM 240, terus TV kabel 60.000. Nah, totalnya itu jadi 1.300.000. Lanjut lagi untuk pengeluaran kebutuhan, belanja bulanannya tetap sama 300.000. Kemudian susu anak tetap sama juga 200.000. Kemudian untuk
keperluan empasi. Kemarin itu bulan kemarin maksudnya aku anggarkan 100.000, tapi pas aku evaluasi ternyata masih kurang 100.000. Jadi bulan ini aku bakal anggarkan 200.000 aja. Selanjutnya untuk pulsa internet tetap sama seperti bulan kemarin, yaitu 200.000. Selanjutnya bensin dan gas juga tetap sama, yaitu sebesar 150.000. Terus lanjut lagi, ini untuk belanja mingguan. Belanja mingguan di sini aku kurang nih untuk bulan ini menjadi 400.000, karena biasanya kan aku anggarkan itu 450 ya, tapi untuk bulan ini kayaknya cukup aja gitu ya untuk 400.000. Lanjut lagi untuk uang saku suami, di sini tetap sama juga yaitu 100.000. Lanjut lagi di sini kasih orang tua. Nah, kasih orang tua pas dievaluasi kemarin itu kan ada. Jadi untuk budgeting November kali ini aku bakal bikin kasih orang tua juga, yaitu sebesar 50.000. Nah, kasih orang tua di sini tuh bukan uangnya yang kita kasih, tapi kadangan kita tuh kasihnya tuh berupa makanan yang orang tua suka. Jadi kalau main ke sana sekeluarga kita suka bawa makanan yang mama papa aku tuh suka gitu ya. Jadi cukup itu aja, soalnya nggak bisa ngasih banyak karena kebutuhan kita tuh masih banyak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting masih inget sama orang tua. Doain ya teman-teman semuanya, semoga aku dan suami punya rezeki yang lebih banyak supaya bisa kasih orang tua ataupun mertua itu jauh lebih banyak juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya itu tadi dana darurat 50.000, kemudian sedekah 50.000, dan yang terakhir ini playing yaitu jajan weekend, ini kita anggarkan 100.000. Nah, untuk jajan di sini aku mau kasih tahu juga, karena mungkin ada yang bertanya-tanya ataupun yang penasaran tentang jajan ini ya. Jadi jajan ini apakah cukup 100.000 dalam sebulan? Nah, jadi di sini aku kasih tahu ya teman-teman semuanya, kalau untuk jajan weekend itu biasanya kita juga ada penghasilan tambahan dari suami. Jadi dari situ kita juga bisa jajan. Nah, kalau untuk dari gajinya suami itu aku anggarkannya cuma 100.000 aja. Tapi kalau untuk kita masih mau jajan lagi, ya udah kita ambil dari penghasilan tambahannya suami kayak gitu. Terus ada lagi nih yang bertanya, kalau untuk bayar kontrakannya dari mana? Kok nggak dianggarkan? Nah, di sini juga kita anggarkannya dari penghasilan tambahan suami ataupun dari rezeki lain yang insya Allah itu ada aja gitu ya. Karena kalau mau dianggarkan dari gajinya suami, kebutuhan kita tuh kayak masih kurang gitu. Jadi untuk anggaran bayar kontrakan ini tidak aku anggarkan di gajian suami. Terus untuk pajak kendaraan juga di sini kita anggarkannya itu dari penghasilan tambahan ya, bukan dari gajinya suami. Karena ini kalau gajinya suami itu emang cukup banget buat kebutuhan kita aja. Oke, lanjut lagi. Setelah aku selesai bikin budgetingnya, setelah aku selesai merencanakan kemana aja anggaran-anggaran ini akan dialokasikan, lanjut lagi aku bakal pisah-pisahin uangnya ke dalam amplop-amplop ini. Nah, jadi masih nyaman ya sama amplop-amplop ini, belum berpindah ke dompet disiplin. Jadi yang penting uangnya itu dipisah-pisahin aja dulu ya, terserah itu mau di mana. Yang penting pisah-pisahin aja dulu gitu ya, supaya uangnya ini aman dan gak campur aduk antara anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Karena kalau udah dipisahin kayak gini tuh udah paling aman gitu, nggak bisa diganggu-gugat lagi ya, karena emang udah ada porsinya masing-masing. Sama kayak rezeki kita yang udah Allah kasih, itu pasti punya porsinya masing-masing. Jadi kadang ada yang iri sama rezeki orang lain, padahal rezeki dia itu mungkin bisa jauh lebih baik ya dari orang lain.
Makanya di sini penting banget rasa syukur itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu tadi untuk menghindari yang namanya iri-irian dengan rezeki orang lain. Karena emang aku juga kadang suka kayak gitu ya. Iya, enak banget sih dia punya ini, dia punya itu. Kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu? Dia bisa beli ini itu, kenapa aku nggak bisa? Kenapa Allah tuh pilih kasih banget? Nah, jadi pada intinya tuh kayak gitu ya, pikiran-pikiran yang selalu negatif, yang tidak pernah bersyukur atas rezeki yang Allah kasih, itu benar-benar harus dijauhi ya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah itu nikmat kita bakal ditambah. Semoga mulai dari sekarang kita bisa belajar lebih bersyukur lagi ya untuk kedepannya. Oke teman-teman semuanya, itu aja untuk video aku kali ini. Terima kasih ya yang sudah nonton. Kalau kalian suka silahkan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.